Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, masuk. Silahkan duduk ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Baik Ibu, ada yang bisa dibantu? Iya Bu, saya mau periksa, saya lagi hamil. Nah ini baru semalam ya, perutku sakit, sama pinggang Bu. Ini sakit banget itu kenapa ya Bu ya? Kelihatannya hamilnya sudah besar ya. Iya, belum habis 7 bulan sih Bu, mau periksa di tempat mertua saya waktu itu. Ya. Boleh dilihat dulu kupingnya Ada ya, ini Bu. Baik, dilihat dulu ya Bu ya. Dengan Ibu Pipi betul? Iya, Bu. Ibu, ini sebelumnya periksa hamilnya di mana? Di dekat rumah mertua saya Bu, karena saya kan tinggal di sana. Sekarang baru pindah nih, terus saya kesini ke Ibu, gitu. Karena dekat dari rumah sekarang. Iya, betul. Berarti usia kehamilan kemarin sudah 7 bulan ya Bu ya? Dan sekarang nanti kita periksa lagi ya. Baik, sekarang kita periksa ininya dulu ya Bu, tensinya dulu ya. Sekarang Ibu boleh naik ke tempat tidur ya, periksa dulu ya. Nah Ibu sudah boleh bangun, tapi Ibu miring diri dulu baru bangun ya. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaannya hasilnya sudah bagus semua ya Bu ya. Detak jantung bayinya normal, kemudian juga kepalanya sudah berada di bawah. Nah usia kehamilan sekarang sudah memasuki 35 minggu ya Bu ya, artinya sudah mendekati persalinan. Nah tadi Ibu keluhannya seperti apa? Dari pinggang sini ke punggung belakang sakit banget. Dari semalam, iya sakit banget itu kenapa Bu? Bahaya enggak ya buat kandungan saya ya? Dan saya jelaskan ya Bu ya. Nah untuk nyeri pinggang yang dialami Ibu itu sebenarnya adalah hal yang normal karena beban berat bayi kan sudah mulai bertambah dan itu menekan tulang sakrum atau tulang belakang Ibu. Jadi terasa nyeri kadang. Itu bisa diatasin kok Bu, jadi Ibu nggak perlu khawatir. Salah satunya yang bisa Ibu lakukan di rumah itu bisa dengan kompres dingin ya, kemudian juga dilakukan kompres hangat juga bisa gitu. Terus juga bisa dilakukan pemijatan secara lembut, boleh oleh suami gitu, ya. Ada yang tanya Berarti nggak masalah ya Bu ya? Masih dalam batas normal ini ya? Ya, terus juga posisi Ibu ketika perbaikan posisi ya Bu ya. Jadi ketika mengambil sesuatu barang itu nggak boleh sambil bungkuk atau menunduk ke bawah gitu ya. Jadi harus jongkok posisinya. Jangan terlalu lama berdiri, juga jangan terlalu lama berdiri. Gitu ya Bu ya. Ada yang tanyakan lagi Ibu? Sudah cukup Ibu. Ibu ini kan sudah mendekati proses persalinan ya, sudah memasuki trimester 3. Jadi untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang peran pendamping persalinan dan terapi-terapi komplementer apa yang bisa Ibu dapatkan untuk mengurangi nyeri persalinan saat menghadapi persalinan supaya tidak terlalu nyeri ya Bu ya. Baik. Ini di sini kita dalam berbalik ya Bu ya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, peran pendamping persalinan itu ada apa aja sih dan siapa yang bisa mendampingi kita gitu atau mendampingi Ibu, terutama sebenarnya si suami ya Bu ya. Tapi jika lo tidak ada, boleh Ibu, kerabat gitu ya, ataupun adik atau siapapun yang Ibu percaya untuk mendampingi persalinan. Kira-kira Ibu nanti akan mendampingi persalinan oleh siapa? Jadi pada saat persalinan sama suami Ibu. Oh iya. Kebetulan suami lagi kerja, ditemenin sama adik saya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau adanya misalkan bisa, suaminya lagi berhalangan juga bisa ya. Nanti didampingi, yang penting mendampingi sampai melahirkan gitu. Karena proses persalinan itu harus ada pendampingnya gitu. Kemudian, nah di sini banyak peran suami itu sebagai pendamping persalinan. Dia adalah sebagai pelatih ya Bu ya. Suami secara aktif itu membantu wanita selama dan sesudah kontraksi saat persalinan dan juga sebagai teman satu tim. Suami ini akan membantu wanita selama proses persalinan dan melahirkan dengan merespon terhadap permintaan wanita akan hubungan fisik maupun hubungan suami. Artinya suami berada di samping Ibu, misalkan ketika nyari-nyari persalinan itu datang ke kontraksi, bisa minta dielus-elus atau Ibu merasa haus, merasa ingin makan gitu. Nanti bisa
minta kepada suami ya Bu ya. Kemudian peran juga sebagai saksi. Nah di sini suami yang memiliki hubungan dengan tingkat mutualisme itu tingkat saling ketergantungannya dan berbagi rasanya tinggi ya Bu ya. Jadi sebagai saksi juga ketika ibu menghadapi proses persalinan. Jadi ada bondingnya juga, ibu bisa lebih disayang sama suami ya, karena melihat proses persalinan tersebut. Jadi suami tambah cinta gitu ya Bu ya. Kemudian tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan ibu. Yang pertama yaitu peran dari tenaga kesehatan sendiri, kemudian dari jalan lahirnya, dan juga dari psikologis ibu. Nah ini yang benar-benar membantu peran pendamping untuk dari sisi psikologisnya yang merasa nyaman ya Bu ya. Kemudian juga dari penolongnya, yaitu dari bidannya gitu. Yang pasti bidan yang menolong harus bidan yang terampil dalam membantu persalinan. Selanjutnya ibu, yaitu manfaat pendampingan dalam persalinan ya Bu ya. Nah di sini kehadiran suami atau kerabat itu akan membawa ketenangan bagi ibu, seperti yang saya katakan tadi ya Bu ya, bahwa karena proses persalinan ini sangat membutuhkan dukungan dan bantuan serta dapat memberikan perhatian, rasa aman, kemudian rasa nyaman, semangat, dan juga menenteramkan hati ibu, kemudian mengurangi ketegangan ibu juga, lalu memperbaiki status emosional sehingga dapat mempersingkat proses persalinan, dan persalinan juga semakin lancar gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya di sini ada, nah bagaimana kalau tidak adanya pendamping persalinan ibu? Kemungkinan ibu akan merasa cemas gitu ya menghadapi proses persalinan, kemudian juga sedih karena merasa tidak mendapatkan perhatian ibu, dan juga karena itu memang kerap dialami sama ibu-ibu melahirkan gitu. Sebenarnya ada di sini juga kan ada bidannya gitu, ada beberapa yang memang lebih nyaman ke bidan, kemudian juga ada juga yang harus ada suami ataupun kerabat yang lain. Itu pilihan masing-masing untuk ibu hamil atau ibu yang melahirkan ya. Nah yang terakhir adalah terlebih lagi kalau misalkan pada kehamilan pertama. Nah, kalau ini bukan sudah pernah melahirkan ya, sudah anak ketiga, otomatis sudah pernah merasakan ada pengalaman sebelumnya gitu ya Bu ya. Saya rasa itu saja untuk penjelasan tentang pendamping persalinan. Kemudian kita langsung ke terapi komplementernya ya Bu. Setelah tadi mendapatkan penjelasan tentang pendamping persalinan, kita beralih ke tentang terapi komplementer ya Bu ya, dalam menghadapi nyeri saat persalinan. Sebelumnya kita perkenalan dulu tentang terapi komplementer itu ya Bu ya. Jadi terapi komplementer itu adalah metode penanggulangan penyakit sebagai pendukung penyembuhan kedokteran atau konvensional, ataupun sebagai penyembuhan opsi lain di luar penyembuhan kedokteran yang konvensional yang biasa maksudnya ya. Penata laksanaannya itu pada nyeri persalinan itu butuh dilakukan dengan baik sehingga tidak memunculkan komplikasi yang mengacaukan persalinan gitu. Selanjutnya apa saja yang pertama terapi yang bisa didapatkan di sini, yaitu terapi musik. Jadi nanti saat persalinan kita juga akan menyalakan musik-musik seperti relaksasi seperti yang ada di yoga gitu, atau bisa juga dengan terapi murotal bagi yang muslim gitu ya. Nah terapi musik ini itu satu teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri persalinan. Kemudian rasa nyeri itu juga bisa ibu menjadi lebih rileks ya, dan meminimalisir nyeri. Ibu hamil dan bayi juga menimbulkan reaksi psikologis karena musik ini dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan. Alat yang digunakannya itu bisa berupa tape atau Walkman dengan volume suara yang pelan, tapi juga bisa digunakan oleh ibu hamil. Dan ambil posisi sekitar setengah meter dari tape, kemudian dengan kesadaran konsentrasi yang penuh dapat membuat ibu merasa lebih nyaman gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini yaitu gimbal. Gimbal ini selain mengurangi nyeri persalinan, tapi juga membantu penurunan kepala. Artinya proses persalinan juga lebih cepat. Gitu. Nah, gimbal ini caranya yaitu menambah ukuran membuat panggul pelvis dengan memoyang panggul di atas bolanya, kemudian membantu merespon rasa sakit dan mengurangi lama persalinan di kala 1 fase aktif atau kala 1 fase aktif. Itu maksudnya sebelum bayi lahir, ya, dari pembukaan pertama sampai pembukaan lengkap, gitu ya. Kemudian ibu hamil juga bisa menggunakan lifting ball ini atau gimbal ini saat
saat usia kehamilannya masuk ke trimester ketiga Ibu. Jadi kalau Ibu ada di rumah punya, ya dipakai saja. Jadi untuk mengurangi nyeri juga, gitu ya. Tapi ini juga dipakainya kalau di posisi kepalanya sudah di bawah. Gitu. Kalau belum ya jangan, gitu. Karena itu akan membantu kemudian kepala ini masuk tanggul, gitu ya. Kemudian tekniknya yang bisa dipakai ini adalah duduk di atas pinggul dengan kakinya berpijak kuat ya, ya seperti ini. Kemudian juga kakinya dilebarkan selebar pinggul dan gerakan pinggulnya dengan gerakan memutar untuk kayak seperti lingkaran kecil gitu. Jadi diputar gitu. Dan diulang 10 kali searah jalan dan ulangi berlawanan searah jalan. Jadi putar ke kanan 10 kali, putar ke kiri 10 atau senyaman mungkin, nggak usah dihitung juga nggak apa-apa ya. Kemudian bisa dengan teknik memeluk bola ya. Seperti ini. Teknik memeluk bola ini berduduk di depan jingbolnya dengan lututnya dibuka selebar pinggul, kemudian lengannya di atas bola ya. Kemudian istirahatkan dada di bagian depan jingbolnya. Tangan di belakang bola, jaga agar kepala tetap lurus dan menghadap ke depan. Digoyangkan ke belakang dan ke depan dengan lembut atau ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah ini juga pendamping besarnya juga ikut memegang ini, ikut mensupport juga gitu ya, supaya ibunya semangat untuk kembali jebol. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu teknik pijat contour pressure namanya. Jadi pijat ini, dimana pijat ini adalah melakukan tekanan yang kuat dan terus menerus di daerah tulang belakang atau tulang sakrum ya, dengan kepalan kedua tangan. Jadi di sininya ya nanti ditekan gitu selama 20 detik, 20 menit boleh gitu. Dan nanti posisinya bisa berdiri, bisa duduk, tidur, tengkurap, membungkuk dan bersandar ke depan atau berbaring miring bentuknya yaitu. Nah yang terakhir ada hypnobirthing ya Bu ya. Nah ini adalah relaksasi dengan afirmasi positif atau self hypnosis. Itu teknik relaksasi yang berguna untuk membantu ibu mengurangi rasa nyeri, rasa cemas juga saat menghadapi kesalinan. Cara kerjanya ini sebenarnya berdasarkan kekuatan sugesti. Nah ini biasanya metodenya bisa dengan musik, video, atau kata-kata afirmasi yang diberikan oleh bidan dengan ibu menutup mata, merilekskan tubuh, gitu ya. Tetap memberikan nafas yang akan diambil sama bidannya, gitu ya. Ketika proses yang terjadi. Nah musiknya itu bisa berupa kicauan burung, bisa berupa suara alam, pemicit air, dan kalimat positif yang menenangkan. Kemudian yang terakhir ini adalah manfaat aromaterapi. Jadi juga selain yang tadi itu kita sediakan juga aromaterapi untuk menenangkan dari baunya itu ya. Jadi membantu menciptakan perasaan tenang yang dibutuhkan ibu hamil menjelang persalinan. Kemudian memberi semangat karena aromanya menenangkan dan menstabilkan emosi. Jadi berat aromaterapi ini dapat mengembalikan suasana hati dan menjaga sikap stabil. Jadi apa kalau sudah stabil kan otot-otot juga lebih rileks ya, mempercepat proses persalinan dan merasakan sirkulasi darah dalam proses persalinan. Oke, baik itu saja Bu yang bisa saya jelaskan tentang pendamping persalinan dan terapi komplementer ya Bu ya. Ibu ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jadi itu fungsinya buat ini ya Bu ya, kalau kita lahiran itu meringankan rasa nyeri ya, menenangkan ya. Iya, mengurangi persalinan karena kan kalau di bidan itu tidak boleh dengan obat-obatan, ya, mungkin kita bisa dengan terapi komplementer yang tadi. Ya. Nah sekarang sekarang sudah tidak ada pertanyaan, kita langsung saja ya Bu ya. Saya akan menunjukkan terapi-terapi yang apa, kalau terapi yang tadi saya tunjukkan itu untuk kita lihat secara langsung. Ya. Mari Ibu. Ayo Ibu masuk. Ini Bu terapi-terapi komplementer yang bisa kita pakai untuk mengurangi persalinan. Itu di sini ada jimbol itu ya. Ada 2. Kemudian ini juga ada aromaterapinya. Ya, kita praktekkan langsung saja ya. Ini mungkin ya Bu ya. Kemudian kakinya dilebarkan Bu. Nah, saya pinggul sudah sesuai.
Dan ini jari-jarinya menghadap ke samping seperti ini. Oke, kemudian boleh dipegang di sini, boleh di sini senyaman kesehatan ya. Ibu, nanti di sini nih kita akan melakukan hipnoterapin ke ibu ya. Nanti ibu posisinya bisa tegak, bisa senyaman mungkin, bisa menghadap diri gitu. Nanti saya berikan sugesti positif, bisa dengan saya, bisa dengan musik gitu ya Bu ya. Yang penting ibunya nanti relax dan menerima sugesti dari saya. Nanti akan masuk hipnoterapinnya Bu, jadi akan mengurangi dari kesadaran yang dirasa. Gitu. Ada yang ditanyakan Bu? Cukup sih Bu. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan, semua hasilnya bagus, tapi komplementer yang juga Ibu sudah lihat sendiri ya Bu ya, yang nanti kita akan berikan saat Ibu nanti bersalin. Sebelumnya Ibu nanti mau bersalin di mana? Rencana sih di sini Bu. Oh iya, baik. Jadi tolong dibantu ya Bu Iya, ya. siap Ibu, nanti tinggal, kalau bersalin itu kan 24 jam, tinggal tekan bel yang di depan, nanti kita akan memberikan dan melayani dengan perhatian ya. Saya kontrol lagi tanggal berapa Bu kira-kira Bu? Ya, nanti 2 minggu lagi ya Bu ya, kita kontrol lagi dan kita akan bertemu lagi insya Allah. Gitu ya Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama ya, sehat-sehat semuanya ya. Iya, Hai, Assalamualaikum Bunda. Kami akan menunjukkan persalinan homemade di sebuah klinik yang berada di Kabupaten Bekasi. Tempat praktik ini dibuka 24 jam loh untuk bunda-bunda yang mau bersalin, yang membutuhkan persalinan dengan konsep homemade, yaitu merasa seperti di rumah sendiri, dilayani oleh tenaga kesehatan bidan yang profesional dan terampil seperti keluarga sendiri. Homemade berarti suasana rumah yang terasa nyaman bagi para pengunjungnya. Karakter ruang yang didesain khusus untuk menimbulkan respon emosi serta psikologis untuk menimbulkan rasa nyaman dan tenang sehingga diharapkan dapat membuat proses persalinan berlangsung dengan lancar. Mari ikut saya ke dalam untuk melihat ada ruangan apa saja ya. Kali ini saya akan spill sedikit ruangannya ya Bun. Yang pertama ini ada ruang periksa, yaitu ruang konsultasi dan periksa. Di ruangan ini bunda-bunda akan dilakukan pemeriksaan oleh bidan dan berkonsultasi dengan bidan untuk merencanakan mulai dari kehamilan, persalinan, sampai dengan nifas. Pastinya ruangan ini terasa nyaman untuk bunda-bunda karena ruangannya tertutup, jadi privasi bunda pasti aman dong. Karakter ruang ini direncanakan penetapan meja dan kursi yang nyaman dan penerapan terapi visual dengan menggunakan warna-warna lembut dan menenangkan dengan kombinasi putih, biru, hijau, dan kuning. Secara khusus untuk menimbulkan respon emosi serta psikologis yang dikehendaki guna mengurangi beban psikologis pasien. Nah, yang kedua kita masuk ke ruang tunggu, di mana bunda bisa menunggu pengambilan vitamin di sini. Ruang tunggunya cukup luas, penataan kursi yang tertata dan terawat dengan baik, dengan fasilitas televisi sehingga tidak membosankan ya. Sekarang kita ke ruang observasi persalinan. Pasti ini yang bunda tunggu-tunggu bukan? Jadi, di ruangan ini adalah tempat bunda menikmati gelombang cinta sang buah hati bersama dengan suami ataupun kerabat yang dipercaya sebagai pendamping persalinan. Di sini bunda juga akan didampingi oleh bidan selama observasi. Nah, ini adalah tempat melahirkannya ya. Ini adalah tempat perjuangannya ya Bun. Perjuangan bunda-bunda untuk melahirkan bayi bunda akan diletakkan berdekatan di ruangan ini. Setelah pemantauan 2 jam observasi pasca persalinan, bunda akan dipindahkan ke ruang perawatan nifas. Area ruang nifas dan rawat bayi diletakkan bersebelahan agar mendapat bonding dan terdapat jendela sebagai sirkulasi udara sehingga cahaya matahari pagi yang bisa masuk dengan baik untuk kesehatan ibu dan bayi. Ruang nifas dengan 1 tempat tidur untuk menjaga privasi dan toilet yang bersih. Sekian video setting persalinan homemade. Terima kasih.